He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Anak Tuhan Sri Moga
baru ata Yahweh Eloheinu melea olam, baru ata Yahweh Eloheinu melea olam. Asar kitsanu bebisotai lebanim. Yesimka Elohim ke Efraim berkemenase Yishmaik Elohim ke Sarah Ribkara Elolea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita dan sejahtera berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sementara kami merenungkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami, berbicaralah ya Ruah Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim. Ya, untuk kali ini saya memberikan satu judul daftar Elohim kita kali ini, yaitu Rotsheach. Apa itu Rotsheach, saudara? Ya, Rotsheach itu artinya pembunuh, saudara. Nah, Rotsheach itu artinya adalah pembunuh. Oleh sebab itu kita belajar tentang apa itu Rotsheach, saudara. Dan apa kriterianya orang itu dikategorikan menjadi seorang pembunuh. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, nah, pembunuh itu adalah orang yang melakukan tindakan kepada orang lain. Orang yang melakukan tindakan kepada orang lain ya, yang bisa menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain. Artinya saudara, bahwa orang itu bisa dikategorikan pembunuh kalau orang itu menghilangkan nyawa orang lain, membuat orang lain itu menjadi mati. Nah, itulah salah satu kriteria disebutnya pembunuh, saudara. Nah, pertanyaannya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat pertanyaannya ya. Kapan dan bagaimana orang itu bisa dikategorikan menjadi pembunuh? Kapan orang itu dikategorikan bisa menjadi pembunuh? Apakah saat dia sudah melakukan pembunuhan itu, baru namanya orang itu disebut pembunuh? Sedangkan orang, saudara, pembunuh itu bisa dikategorikan banyak hal. Ada yang pembunuhan karakter, artinya mematikan karakter seseorang, saudara. Nah, kapan saudara kira-kira pembunuhan itu ya? Kapan dan bagaimana orang itu bisa dikategorikan menjadi pembunuh? Yang pertama kita akan lihat, saudara, yaitu saat orang bisa melalui situasi perang, misalnya. Nah, kalau orang itu situasinya perang, itu yang digunakan sekarang senjata. Di situ kalau orang perang pilihannya dua, membunuh atau dibunuh, saudara. Ini pilihan yang sulit. Kalau orang sudah terjun di dalam dunia medan perang, pilihannya dua. Saya membunuh orang atau saya dibunuh orang. Inilah yang terjadi kalau situasinya perang. Kalau nggak mau membunuh, ya jangan perang, saudara. Paham? Jangan ikut terlibat perang, saudara. Nah, ini bisa terjadi. Kalau dulu, saudara, orang membunuh itu hanya dengan senjata tajam. Ya, kita akan lihat dulu, saudara. Bisa membunuh itu dengan melalui senjata tajam. Kalau zaman dulu orang perang itu senjatanya panah, tombak, saudara, ya, pedang,
atau golok, saudara. Ini yang biasa digunakan. Misalnya seperti Goliat saat menantang pasukan Israel, dia menggunakan lembing, saudara. Ini yang digunakan, saudara. Nah, sedangkan kalau itu digunakan, sehebat apa orang bisa membunuh orang lain? Kalau dia membawa panah, panahnya itu isinya ada 20, berarti dia bisa membunuh 20 orang. Betul nggak, saudara? Paling tidak kalau satu ini panah ini melesat dan bisa mengenai 2 orang, mungkin 2 orang. Kalau menggunakan tombak, paling sekali lempar 1-2 orang yang kena, saudara. Dan nggak mungkin orang mau perang bawa tombaknya sak bongkok, tahu ya? Sak ikat gede wong ya sudah kecapean dulu, saudara. Kalau panah masih kecil. Kalau orang membawa senjata pedang, berapa kuat dia bisa menghabisi orang? Orang yang hebat saya lihat di kitab suci, saudara, itu adalah yang memiliki kekuatan super, itu adalah Simson. Kenapa, saudara? Karena Simson itu hanya memakai rahang keledai, saudara. Dia sanggup membunuh 1000 orang. Saudara bayangkan, hanya dengan rahang keledai. Yang membuat hebat itu bukan senjata rahangnya, tetapi kekuatan yang dimiliki Simson. Padahal orang sehebat apapun, ngalahin orang 10 saja itu sudah hebat. Karena apa? Tenaga orang itu ada batasnya, saudara. Tetapi Simson bisa mengalahkan orang Filistin hanya dengan rahang keledai. 1000 orang Filistin itu mati, saudara. Ini kekuatan yang luar biasa. Nah, apakah ini dikategorikan pembunuh? Nah, kita akan lihat selain perang, atau mungkin kalau senjata tajam ini orang tawuran bisa, orang sakit hati bisa, orang kepahitan bisa, orang apapun bisa saling bunuh, saudara. Orang gara-gara warisan juga bisa saling bunuh, saudara. Gara-gara parkir juga bisa saling bunuh. Jadi saudara dengan senjata tajam. Kemudian saudara, ini kelihatan semua. Kelihatan nggak, saudara? Membawa senjata tembak kena ketahuan, saudara. Orang ditusuk ketahuan, dipanah, dilempar tombak juga ketahuan. Nah, kalau yang ketiga ini, saudara, perhatikan ya. Yang ketiga, orang bisa membunuh orang lain itu melalui kuasa gelap atau okultisme, saudara. Bisa nggak? Bisa. Ini sejak dari zaman dahulu, saudara. Itu apalagi kalau di daerah-daerah, dimanapun daerah ada kuasa jahat. Kalau saya nggak suka sama kamu, kamu lewat. Tidak perlu dengan fisik, saudara. Hanya dengan kekuatan kuasa jahat orang bisa mati. Entah melalui sakit lah, entah melalui orang itu lemes lah, melalui apapun, tapi orang itu mati. Kira-kira melalui apa, saudara? Santet. Nah, santet misalnya. Ini salah satunya, tenung, santet atau apapun. Ini bisa saja menghilangkan nyawa orang. Cuman orang nggak bisa tahu buktinya. Beda dengan kalau senjata tajam, betul nggak? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau orang menghilangkan nyawa orang lain dengan kuasa jahat, orang nggak tahu. Jelas nggak tahu, saudara. Tahu-tahu disantet sing dimasuk ke radio. Nah, susah, saudara. Nah, lu sing dimasuk ke paku atau apa harus biasa, harus dimasuk ke radio. Kemudian setel dangdut, wah itu tiap hari joget, terus akhirnya mati karena capek joget, saudara. Ya, tapi saya belum pernah lihat yang kayak gitu. Tapi yang jelas kalau hal yang kayak gini, orang dibunuh orang nggak tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang memiliki spiritual atau supranatural yang lebih dari yang lainnya, saudara. Tapi kalau secara bukti orang nggak bisa membuktikan, susah, saudara. Karena ini sakitnya apa? Dicek ke dokter sehat, tetapi dia sakit, saudara. Nah, ini yang sulit. Nah, ini salah satu kapan orang itu dikategorikan membunuh. Orang kalau yang ini orang nggak bisa, hanya menuduh tok bisanya, tetapi tidak bisa membuktikan, sulit untuk membuktikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan kembali lihat Dafar Elohim. Namun, perhatikan baik-baik. Namun dalam Dafar Elohim,
Yang disebut pembunuh itu jauh lebih spesifik. Artinya lebih lagi dipertajam atau lebih tajam lagi, yaitu hanya dengan membenci saudaranya saja dikategorikan pembunuh. Ini kitab suci loh saudara. Artinya hanya membenci orang lain itu sudah pembunuh. Makanya menjadi orang Kristen, menjadi orang Nasrani tidak segampang yang orang pikir. Asal saya percaya selesai. Ternyata membenci orang saja dikategorikan sudah pembunuh, saudara. Nah, apa nggak ngeri, saudara? Padahal orang Kristen yang menebar kebencian itu banyak. Entah di Facebook kek, entah secara pribadi kek, entah ada dendam kek, yang orang lain tidak tahu, yaitu seperti apa yang tadi saya bilang, yaitu bisa melalui kuasa gelap. Orang nggak tahu kalau dia benci kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi inilah yang dikategorikan. Jadi, namun daftar Elohim yang disebut pembunuh jauh lebih spesifik atau lebih tajam. Artinya Tuhan itu lebih mempertajam. Makanya hidup menjadi anak-anak Elohim dituntut untuk tamim atau sempurna, dituntut untuk benar-benar dia harus ikuti apa yang Bapa yang perintahkan. Amin. Jadi tidak segampang yang penting pokoknya saya percaya selesai hidup semaunya saya. Tidak bisa. Tuhan sudah atur dan ini kategorinya, saudara. Jadi yaitu hanya dengan membenci saudaranya saja sudah dikategorikan pembunuh. Kita akan lihat ayatnya ya. Di sini dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 15. Demikian dafar Elohim. Kal hasone et akif rotseak huwei biyodai tem kikal rotseak ein lo helek bekaye olam. Amin. Yang artinya setiap orang membenci saudaranya. Kal hasone aki, ada kata aki itu artinya saudaranya untuk laki-laki, saudara. Tapi karena ini memang kalau di kitab suci lebih cenderung dominan laki-laki, kalau perempuan akoti. Jadi siapa dikatakan setiap orang, artinya semua orang. Kol, ada kata kol. Membenci saudaranya, rotseak, dia itu pembunuh. Saudara bayangkan kitab suci tajamnya luar biasa ngajarin kita untuk tidak menjadi orang yang suka membenci orang lain. Saudara, apapun kondisinya, siapapun mereka. Nah, di sini katakan huwei wiyodai temki korotseak. Nah, dikatakan di sini dia adalah pembunuh dan kamu sudah tahu setiap rotseak atau pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Artinya untuk tinggal di dalam Yesua. Saudara bayangkan begitu tajamnya ayat ini, saudara. Dan dikatakan kamu sudah tahu bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal. Ternyata untuk memperoleh hidup kekal aja diajar Tuhan jangan suka membenci orang lain. Amin. Saudara, kalau kita membenci, makanya kita diajar oleh Yesua untuk tidak membenci. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saudara perhatikan baik-baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi begini, saudara. Nah, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kamu sudah tahu bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Nah, saudara yang dikasih, padahal untuk dikategorikan membenci itu tipis, saudara. Betul gak, saudara yang dikasih? Tapi manusia itu seringkali berkata begini, sampai kapanpun saya tidak akan mengampuni. Nah, itu rasa kepahitannya. Ada gak yang kira-kira kayak gitu? Makanya dulu ada pepatah Jawa itu mengatakan begini, saudara. Ini peribahasa Jawa, saudara. Orang Jawa itu mengatakan gini, nak saking bencinya, dadio banyu moh nyamuk, artinya nggak mau ngambil. Dadio godong moh nyuwek atau nyobek, dadio daun nggak mau memetik. Jadi air saya nggak mau ngambil. Itu saking kebenciannya yang memuncak, saudara. Padahal kitab suci ajarkan setiap orang yang membenci saudaranya dia adalah pembunuh. Baru membenci loh, saudara.
Nah sekarang saudara perhatikan Yesua. Kurang apa Yesua dibenci oleh banyak orang? Dia dicela, dihakimi, sampai akhirnya dia dihukum yang tidak dia lakukan. Kalau orang dihukum karena yang dia lakukan wajar, betul kan? Sehingga orang yang disalib di sebelahnya Yesua berkata begini, kalau kita dihukum itu sudah semestinya karena kita melakukan dosa. Tetapi orang ini tidak melakukan dosa apa-apa. Betul nggak? Yang akhirnya diampuni oleh Yesua. Kemudian dia berkata sama Yesua, ya Tuanku, Yesua, saat engkau nanti datang kembali, ingatlah aku. Kemudian apa yang dikatakan Yesua, saudara? Sekarang juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pertobatannya sangat singkat, cepat, dan efektif. Ternyata dia bilang, Tuhan ingat aku. Ini orang yang hebat. Dan saat Yesua menjelang akhir hidupnya, Yesua berkata apa, saudara? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah orang-orang Yahudi tidak tahu kalau mereka membunuh itu berdosa? Wong kitab suci menulis jangan membunuh. Artinya sangat tahu. Tetapi toh Yesua tetap berkata ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Begitu pengampunan itu kesempurnaan yang luar biasa. Amin. Makanya jangan pernah membenci. Karena kalau kita membenci sudah dikategorikan pembunuh. Saudara, orang mau mati saja kalau punya kebencian sulit matinya. Ini saya punya kebencian yang luar biasa. Sampai akhirnya kalau sudah kondisinya kritis, istilahnya sekarat, mbok panggil sedulurmu, saudaramu panggil. Begitu ketemu aku minta ampun, ya aku juga ngapura, saya minta maaf. Selesai baru lewat. Orang sakit pun sama. Kenapa ini orang sakit gak sembuh-sembuh? Mesti ada penyebabnya. Karena punya kepahitan yang sangat luar biasa, saudara. Nah oleh sebab itu jangan pernah kita membenci. Karena ternyata yang dikategorikan pembunuh itu bukan hanya dengan senjata, tapi dengan kebencian sudah membunuh orang. Dan yang bahaya itu saudara yang perhatikan ya. Ya, bentar. Yang repot ini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang namanya pembunuh tidak memiliki hidup kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata saya pernah mengajarkan saudara tidak mengampuni saja tidak diampuni kok. Kitab suci menulis, jikalau kau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim tidak mengampunimu. Jadi ternyata mengampuni itu sangat penting. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan mau tinggal dalam kematian. Artinya jangan mau kita menjadi pembunuh tinggal dalam kematian. Jangan mau tinggal dalam kematian. Kenapa kok kita jangan tinggal di dalam kematian? Karena kita sudah tinggal dalam kehidupan oleh karena Yesua HaMasiah. Amin. Jadi dengan adanya Yesua, kita itu sudah pindah dari kematian menjadi kehidupan. Ya kalau kita sudah hidup, jangan balik lagi kepada kematian. Paham saudara? Jadi kalau kita sudah diambil oleh Yesua untuk diselamatkan dan hidup, jangan balik lagi. Kalau orang itu sudah keluar dari Mitsrayim, masuk tanah perjanjian, jangan balik lagi kembali ke Mitsrayim di tempat perbudakan. Memang tawarannya menggiurkan saudara. Waktu orang Israel keluar dari Mitsrayim, padahal di Mitsrayim dia dijadikan budak. Kitab sucinya mencatat, Anoki Yahweh Eloheka asarvat setika me'eret Mitsrayim mifait avadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang mengeluarkan engkau dari tanah perbudakan di Mitsrayim. Artinya dia di Mitsrayim itu jadi budak. Nah, Bapak Yahweh sudah mengeluarkan dari tempat perbudakan itu. Ya jangan balik lagi. Tetapi apa yang terjadi sepanjang perjalanan orang Israel berkata apa saudara? Lebih baik aku mati di Mitsrayim, tetapi aku makan daging, daripada aku mati kelaparan dan kehausan di padang gurun. Nah, orang masih membandingkan hidupnya yang lama. Jadi manusia jangan pernah membandingkan dengan kehidupan kita yang gelap. Amin. Bandingkan hidup kita setelah mengenal Tuhan. Amin.
Bandingkan ternyata setelah mengenal Bapa yaitu Yesus Mesias, hidup saya jauh lebih baik, saya semakin diberkati. Amin. Yang buruk jangan pernah diingat. Amin, saudara. Itu hanya untuk memotivasi kita, saudara. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Kalau kita sudah tinggal dengan adanya Yesus, kita tinggal dalam kehidupan yang kematian ditinggalkan, jangan balik lagi kepada kematian, saudara. Ya, sekali lagi, jangan mau tinggal dalam kematian karena kita sudah tinggal dalam kehidupan. Oleh karena siapa? Yesus Mesias yang sudah mengangkat kita dari kalau dulu orang Israel diperbudak di Misraim, kita diperbudak dosa. Jangan mau karena Yesus sudah membeli kita dengan darah yang mahal. Amin. Artinya kita sudah dibeli oleh Yesus Mesias. Kalau kita sudah dibeli oleh Yesus Mesias, berarti kita milik siapa? Milik Yesus, milik yang membeli kita, yaitu Yesus Mesias. Saudara paham? Kalau kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, berarti hidup kita bukan milik kita lagi. Dulu ada lagu pujian lama, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Artinya kalau kita sudah bukan hidup kita, bukan diri kita lagi, berarti Yesus, ya hiduplah seperti Yesus Mesias. Amin. Jangan pernah hidup seperti dunia. Kita akan lihat ayatnya, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Kalau tadi ayat 15, ini ayat 14. Demikian dafar Elohim. Hen yot im anahnu ki afrenu min hamawet el hakayim ba asar ahaf nu et akinu is asar lo ye ehaf et akif soken mawet hu. Yang artinya kita tahu bahwa kita telah beralih dari kematian ke kehidupan. Kita tahu, sadar enggak gitu, enggak kita bahwa kita sudah beralih dari kematian itu kepada kehidupan. Di sini saudara yang dikatakan saudara minha mawet, dari kematian et hakayim kepada kehidupan. Karena kita mengasihi saudara-saudara, karena kita mengasihi saudara-saudara. Terus ya, karena kita mengasihi saudara, siapa yang tidak mengasihi saudara, dia tetap tinggal dalam kematian. Makanya sekali lagi, kenapa kita diajar tidak membenci, tetapi diajar apa? Mengasihi. Diajar untuk ngasih. Wah, berat ya. Jadi orang Kristen, orang Nasrani itu berat ya. Dibenci tetap mengasihi, dimaki tetap memberkati, dikutuki tetap memberkati. Kan sulit, gak gampang loh saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan berbeda dengan dunia. Gak segampang yang memang orang akan bilang gini, ya bapak sih atau ibu sih gak ngalamin. Kalau saya kan ngalamin saat itu di sini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Ruah Al-Qudus di dalam diri kita, kita pasti dimampukan. Amin, saudara. Pasti. Saya makanya sudah tidak mau lagi terlibat dengan hal yang istrinya menjelekkan, memaki, marah, saudara. Saya selalu ajarkan di sini apa sih? Memberkati itu jauh lebih baik daripada kita mengutuki. Amin. Karena semua apa yang kita tabur itu akan kembalinya kepada diri kita. Saya sering kasih ilustrasi kepada saudara. Yang namanya orang nabur itu menuainya jauh lebih banyak. Betul nggak saudara? Saya tanya nih, saya barusan belajar bertani. Saya nanam pokcai atau sewi. Waktu nanam gedenya seberapa? Tahu? Hah? Saya segini saudara. Bibitnya seperti gini ditanam. Waktu nuai, ya segede gini. Betul nggak saudara? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Sekarang saya tanya lagi, saudara menanam tomat, bibitnya 1, keluar buahnya berapa? Banyak. Ini baru tomat. Sekarang jagung, saudara nanamnya berapa? 1 biji jagung. Menuainya berapa? 1 tongkol jagung. Berapa banyak? Ratusan, saudara. Sangat banyak saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh.
Nah sekarang perhatikan, ternyata apa yang kita tabur, yang kita tuai jauh lebih banyak. Nah kalau kita menaburnya hal yang baik, menuainya yang baik lebih banyak enggak? Saudara? Makanya saya selalu kasih ilustrasi. Saya bawa beras nih, saya selalu kasih ilustrasi ini tak di mana-mana gitu. Tak bawa ke tempatnya Pak Bambang. Ini Pak ada berkat beras 1 karung. Pak Bambang bilang begini, saudara. Aduh Pak Gembala, terima kasih, tapi saya masih banyak. Terus kira-kira berasnya tak taruh mana, saudara? Tak bawa pulang, ya enggak? Artinya kembali kepada saya. Tapi begitu Pak Bambang, terima kasih Pak, pas tempat saya kosong, saudara. Akhirnya Pak Bambang terima. Saya kehilangan berkat saya enggak? Karena Tuhan akan sanggup kembalikan saya lipat kali ganda. Amin. Nah sekarang kebalikannya, itu baik yang kita tabur. Kalau yang kita tabur keburukan, kita akan menuai keburukan jauh lebih buruk, saudara. Paham? Saya beri contoh nih. Ada orang seperti tadi Opulsim, orang ngirim sesuatu nih, aku gak suka sama Pak Bambang, tak kirim radio nih di perutnya. Nah tadi ya gitu, saudara. Pas dikirim radionya, saudara, Pak Bambang ternyata orang yang imannya kuat, tidak mempan. Radionya balik ke tempat saya, bukan cuma radio transistor sing gede ini sak gerobak, lebih susah saya. Karena pasti kembalinya jauh lebih besar. Paham, saudara? Makanya kalau orang yang suka main seperti itu, dia akan jauh lebih memberikan. Kalau suka membuat sakit hati orang. Amin. Kalau ada orang saya gak suka Pak Bambang nih, saudara yang kasih tahu nih, perhatikan baik-baik. Saya malah tak tulis di Facebook, Pak Bambang nih begini-begini. Saya kasih cuma ilustrasi. Orang lain nimbrung, oh bener, saya juga kemarin begitu. Terus suatu saat kita diperlakukan jauh melebihi apa yang saya lakukan. Nah lebih senang kita itu menerima yang baik atau yang buruk? Tebarlah yang baik. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak ya, perhatikan, kita tahu bahwa kita telah beralih dari kematian ke kehidupan. Karena kita mengasihi, siapa yang tidak mengasihi, dia tetap tinggal dalam kematian. Jangan pernah tinggal dalam kematian, tapi tinggallah di dalam kehidupan bersama Yesus. Amin. Orang yang Yesus ada di dalam hatinya, oh pasti berbeda, saudara. Kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama, Yeshua HaMasiah adalah kebangkitan dan hidup. Tetap tinggallah di dalam Dia. Amin. Artinya apapun yang kita alami tetap tinggal di dalam Yeshua HaMasiah. Karena Yeshua itu kebangkitan dan hidup. Artinya kita sudah mati pun Yeshua sanggup membangkitkan kita. Yeshua sanggup menghidupkan kita. Amin. Jadi jangan pernah tinggal dalam kematian. Karena di mana ada Yeshua pasti ada kehidupan. Di mana ada Yeshua ada kebangkitan di situ, saudara. Kita lihat ayatnya, saudara. Yohanan pasal 11 ayat 25. Demikian dapat Elohim. Wa yomer eleha Yeshua anoki hatikuma wa hakayim hama amin bi afkihu medyahum wahai. Yeshua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup. Artinya satu paket, sudah bangkit dan hidup, saudara. Terus siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan hidup. Siapa yang percaya Yeshua walaupun sudah mati secara fisik, kita mati suatu saat dibangkitkan bersama Yeshua HaMasiah. Kalau kita diintimidasi, dapat tekanan orang mematikan hidup kita, Yeshua yang menghidupkan kita. Amin. Jadi kita tak perlu takut hidup bersama dengan Yeshua dalam kekekalan yang luar biasa. Karena Yeshua adalah kebangkitan dan kehidupan. Kita bersyukur kalau Yeshua itu disalib, mati, masuk ke dalam kubur tapi gak bangkit lagi, ya ngapain kita menyembah? Tetapi Yeshua disalib, mati, dan kemudian bangkit. Supaya apa? Kita juga memperoleh kehidupan. Amin. Dan kita ikut bangkit bersama Yeshua. Buktinya apa, saudara? Waktu Yeshua sudah bangkit, saudara, dan para rasul mulai dia melayani di mana-mana. Kemudian sekali waktu Kepa dan juga Yohanan atau Petrus dan Yohanan masuk ke bait suci.
Dan di situ ada seorang lumpuh yang meminta-minta, saudara. Kira-kira yang diminta apa, saudara? Kesef, artinya uang. Dia pasti minta, namanya mengemis kan. Pak, saya minta kasih sebongkah berlian. Nggak ada. Pak, kasih saya emas batangan dong. Ya nggak mungkin. Pasti dia dikasih, minta dong. Kalau sekarang ada dikasih 500, dia ngomong apa, saudara? Enggak lah, ya paling gak terima kasih, mesti kan gitu. Mau 500, 1000, mesti dia kan bilang makasih. Apalagi dikasih 10.000, waduh makasih Pak, terima kasih. Satu ngake, jenengan sehat, seger waras, segala macam, mesti gitu, saudara. Dikasih 100.000, tambah lagi. Pak, satu ngake, bapak lemu, aku pengen kurung. Saudara dikasih, pasti banyak hal yang seperti itu, saudara. Tetapi waktu Kepa sama Yohanan masuk, orang ini tidak memperoleh uang. Dia katakan, emas perak aku nggak punya, sahaf kesef aku tidak punya, anilo yudia saya tidak punya, saudara. Tapi apa yang dikatakan Kepa, saudara? Besem Yeshua Hamasiah Minasaret kum hitale. Demi nama Yesus Hamasiah orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu bangkit, lebih berharga dikasih kesek uang yang hanya beberapa keping, atau lebih bangga dan berharga kalau dia bisa jalan. Coba saudara, kira-kira apa? Pasti orang lebih pengen berjalan, betul gak saudara? Lebih seneng sehat. Coba sekarang ini tak kasih uang 1 juta, nih kamu sakit selama sebulan, mesti orang gak mau. Betul gak saudara? Saya lebih baik makan apa adanya, yang penting saya tetap sehat. Amin. Karena kalau orang nggak sehat, makannya kayak apapun tetap tidak enak, ya enggak. Opo meneh loro untu, dikei sop iga ya tetap emoh. Nih wis loro untu sakit gigi bengkak. Waduh ini mumpung enak, ayo Pak sini makan bareng sama saya. Wah ini bener-bener enaknya luar biasa, tak imiot. Enggak Pak, saya gigi kita susah, mesti gitu saudara. Tapi kalau orang sehat, lalu dikasih apapun makan bareng tetap enak, saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak, artinya ternyata kesehatan luar biasa. Nah, begitu juga kalau kita sudah diberikan kehidupan oleh Yeshua, jangan pernah masuk dalam kematian. Katakan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan hidup. Kita diajar untuk percaya Yeshua dan meninggalkan kematian, termasuk kebencian. Yang kedua, yang terakhir saudara, yang kedua, mengasihi supaya kita tidak dicap sebagai pembunuh. Ternyata kita mengasihi saja sudah tidak dicap pembunuh, karena Yesus Hamasiah mengajarkannya kasih. Makanya tadi di depan saya sampaikan, ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Lazarus juga sama saat dirajam, dia katakan ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah membunuh? Tidak tahu. Pasti orang tahu lah, siapa saja yang namanya membunuh pasti tahu. Tetapi membunuh itu bukan hanya kalau menusuk atau menghilangkan nyawa orang lain, membenci saja. Makanya saya selalu kasih ilustrasi buat saudara apa? Lebih baik merangkul daripada memukul. Karena kalau orang akan dipukul, pasti dia akan menghindar. Kemudian kalau sudah menghindar, ngapain? Jaga jarak. Betul gak? Dia akan pasang badan untuk siap-siap menyerang balik. Kalau orang mau dipukul, coba kalau mau dipukul gini, pasti dia akan menghindar. Begitu dipukul, pasti dia akan menghindar. Artinya dia membuat jarak yang jauh. Tetapi saat dia membuat jarak itu, dia tidak diam. Kenapa? Karena dia akan menyiapkan diri untuk kapan saya bisa memukul balik. Betul gak saudara? Tetapi kalau merangkul orang yang jauh pun, begitu dirangkul akan menjadi dekat dengan kita, akan semakin mendekat dengan kita. Amin. Artinya mengasihi luar biasa. Kenapa saudara? Yesus ajarkan bahwa ada emunah, hatikvah, dan ahava. Ada emunah iman, hatikvah pengharapan, dan ahava kasih. Dan yang terbesar kok kasih. Karena iman atau emunah hanya kita bawa sampai berjumpa Yesus. Kalau kita sudah berjumpa Yesus, tidak perlu beriman lagi karena sudah bersama dengan Yesus. Hatikvah pengharapan saat kita pakai saat kita berjumpa Yesus. Sudah bersama Yesus, disamanya mau pengharapan apa lagi? Sudah bersama Yesus.
Tetapi ahava, kasih tetap kekal sampai kapanpun. Karena di Samayim tetap ada kasih Elohim. Amin. Jadi saudara, dan ini penting mengasihi. Mengasihi supaya kita tidak dicap sebagai pembunuh. Artinya kita hanya mengasihi saja saudara. Itu bukan pembunuh. Bener-bener saudara. Ya, bagaimana mengasihi dan mendidik. Untuk kita benar-benar biarin aja orang perlakukan. Kita toh punya doa. Makanya saya pernah sampaikan juga kepada saudara, kalau ada orang, kita membenci orang itu, dan orang itu tidak membalas, tetapi dia diam, justru yang dalam bahaya adalah kita. Tahu saudara, kalau kita membenci seseorang, memarah, menganiaya orang, dan orang itu diam dan hanya berdoa, yang bermasalah besar kita. Karena kita bukan berhadapan sama orang itu, tetapi berhadapan dengan doanya orang itu, yaitu kepada Tuhan. Amin. Jadi lebih berbahaya. Nah, kita musuhin manusia masih ringan fisiknya. Kalau memusuhi Tuhan jauh lebih mengerikan. Makanya kalau kita diperlakukan gak adil, duduk diam di bawah kaki Elohim dan berdoa. Karena nanti yang membela kita bukan diri kita. Tapi kalau kita merasa kuat, saya mampu, ya Tuhan diem. Oke. Tapi kalau tuh Bapak, saya sudah gak mampu, Engkau yang lakukan. Makanya dia punya kekuatan yang besar. Amin. Saudara, saya kasih bukti satu contoh, yaitu adalah Simson. Simson sudah kehilangan semua kekuatannya. Matanya sudah buta. Dia sudah diikat. Apa yang dia katakan Simson? Waktu dia dilecehkan oleh orang Filistin, itu dipermalukan, ditelanjangi, dipermalukan, diikat, ditunjukkan sama dewa-dewanya, berhalanya orang Filistin. Apa yang dilakukan Simson? Simson berkata, ya Bapa Yahweh, kembalikan kekuatanmu itu sekali ini saja. Artinya dia mohon belas kasih Tuhan, supaya aku dapat membalaskan apa yang dilakukan mereka. Dan buktinya Bapa Yahweh berikan kekuatannya kembali kepada Simson. Amin. Artinya kalau kita bermasalah sama orang, kita diam, Tuhan saya gak mampu, biar ini semua urusanmu Tuhan. Justru orang itu bisa berbahaya. Makanya jangan pernah merasa kuat. Yang terakhir saudara, ini ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 8. Demikian daftar Elohim. Umi aser lo yehav einu yodia et Elohim ki Elohim u ahava. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Ki Elohim hu ahava. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak. Orang mau bilang aku mengasihimu Tuhan, tetapi membenci saudaranya, tidak punya kasih, berarti dia tidak mengenal Elohim. Karena kalau dia mengenal Elohim, berarti Elohim Bapa Yahweh Mesih Yeshua Masya, di hatinya dia akan penuh belas kasihan dan penuh dengan kasih yang luar biasa. Amin. Jadi mari biar Elohim Ruach HaKodes kerasan diri kita, jaga kita untuk mengasihi. Sekali lagi, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Jadi kalau Elohim itu kasih, kita menyembah siapa sih? Ya Bapa Yahweh Elohim Mesih Yeshua Masya, Pak. Kalau Bapa Yahweh Elohim Mesih Yeshua Masya mengasihi, kenapa kita tidak mengasihi? Jadi artinya kita diajar oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh mengasihi. Yang terakhir saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita bangkit berdiri. Ya, kita baca bersama-sama. Ya. Sudah? Kita baca bersama-sama, yuk. Sudah? 1, 2, 3. Bukan menjadi pembenci atau pembunuh, namun menjadi orang yang menghidupkan bagi kemuliaan Aba Yahweh Mesih Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan. Silakan duduk saudara, kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Ya, ya. Kita angkat satu pujian dulu untuk masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Kita angkat pujian Anah Numis Tahavim Yahweh. Ya, worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat pujian ini, Anah Numis Tahavim. Anak
Yahweh